Well, in this occasion, we are going to learn about news item. So it's going to be interesting material, and news item itself, it talks about what happening in the recent activity. Nah, kita kali ini belajar news item, dan news item itu adalah sebuah teks berita. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu news item? It is used to report to the readers, listeners, or viewers about events of the day which are considered newsworthy or important. Nah, news item ini digunakan untuk melaporkan kepada pembaca, pendengar, ataupun penglihat tentang sebuah kejadian di hari itu, yang mana kejadian itu perlu dilaporkan dan baru saja terjadi dan ataupun penting ya. Jadi newsworthy ini artinya baru saja terjadi dan penting. Itu news item. Nah, di dalam teks news item itu ada beberapa bagian ya. Ada newsworthy events, ada background events, dan ada sources. Oke, yang pertama ada newsworthy events. Recounts of the event in summary form. Nah, di sini newsworthy events itu merupakan bagian yang di awal paragraf dan memberitakan kejadian apa yang barusan terjadi, dan itu dianggap sangat penting untuk dilaporkan ya. Jadi itu newsworthy. Lalu ada background events. Elaborate what happened to whom in what situation or circumstances. Nah, di sini di bagian yang kedua ini biasanya di paragraf-paragraf tengah ya, itu menceritakan bagaimana kejadian itu terjadi ya. Misalkan ada berita tentang kecelakaan. Nah, di situ dijelaskan nih bagaimana kecelakaan itu terjadi. Gitu. Kepada siapa dan situasinya bagaimana ya. Nah, circumstances di sini itu situasi, bisanya waktunya jam berapa gitu ya, atau mungkin kejadian di sekelilingnya waktu ramai atau sepi. Nah, itu menceritakan bagaimana terjadinya. Itu di background events. Lalu ada juga sources. Nah, ini juga bagian penting ya. Ini di bagian untuk sumber dari berita tersebut. Original comments by participants, witnesses to, and authorities expert on the event. Nah, di sini adalah saksi mata biasanya yang berbicara atau sumber dari berita itu, atau mungkin bisa orang di sekitar itu yang bisa yang melihatnya, atau dari polisi sendiri sumbernya ya. Jadi siapa yang menjadi sumber berita itu sources. Lalu dalam news item sendiri ada yang perlu diperhatikan dalam tata bahasanya ya, atau language feature-nya. Nah, di sini yang pertama ada short telegraphic information about story captured in headline. Nah, di sini dalam headline atau yang judulnya ya, headline itu judul berita, itu harus short and telegraphic information. Artinya apa? Harus pendek dan tepat ya. Jadi nggak usah panjang-panjang, tapi pendek dan tepat itu, dan memberikan informasi yang jelas ya. Telegraphic ini artinya pendek dan tepat gitu ya. Lalu yang kedua, use of material processes or action verbs to retell the story of our event. Nah, di sini kita menggunakan action verbs, kata kerja tindakan ya. Seperti misalnya kejadian pembunuhan, maka di situ ada kata-kata seperti killed ya, murdered ya, seperti itu. Atau mungkin dalam berita kecelakaan maka ada crashed, hit by the car. Nah, seperti itu. Jadi ada action verbs-nya, kata tindakan di situ. Lalu ada use of projecting verbal. Nah, di sini
ketika kita mau menyampaikan ada sumbernya atau ada saksi matanya, maka sudah pasti ada kata the police said, ya, the witness thought, polisi mengatakan bahwa bla bla bla. Nah, seperti itu ya. Jadi ada projecting verbal. Lalu ada using adverb like badly injured, the most beautiful bride in the world. Nah, di situ adverb ini sangat diperlukan. Misalnya kalau dalam kecelakaan pasti ada badly injured, terluka sangat parah gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu fokus on circumstances. Nah, di situ fokus pada situasi pada saat itu. Misalnya in this morning, in this crowded road, ya, di jalan yang sangat ramai, ya, at 7 a.m. jam 7 pagi, misalnya seperti itu. Nah, di situ fokus ke circumstances atau situasi yang menunjukkan kejadian tersebut, gitu. Misalnya last night, just this morning, at that time. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contohnya ada sebuah berita yang berjudul Town Contaminated, ya, atau kota yang terkontaminasi. Nah, di situ termasuk headline-nya tuh ya. Itu singkat tapi sangat tepat ya, dan sangat jelas gitu. Yang bagian pertama ada newsworthy event. Newsworthy event ini kita ceritakan nih apa kabar yang barusan terjadi dan itu sangat penting untuk dilaporkan gitu ya. Misalnya di sini a Russian journalist has uncovered evidence of another Soviet nuclear catastrophe. Jurnalis Rusia membuka bukti ya tentang nuklir dari Uni Soviet. Nah, itu ya. Jadi kabar yang terbaru tuh apa yang penting nih untuk dilaporkan. Which killed 10 sailors and contaminated on an entire town, yang membunuh 10 pelaut dan terkontaminasi ke seluruh kota. Nah, di sini sangat tepat, singkat ya, dan memberikan informasi yang jelas gitu. Nah, di sini kita lihat ada kata killed nih. Ini action verb-nya nih ya, terbunuh, membunuh ya. Gitu. Ada has uncovered juga tuh ya, juga action verb. Itu termasuk newsworthy event. Lalu yang kedua ada background atau elaboration. Tadi background apa? Bagaimana terjadinya kejadian tersebut ya. Bisa dilihat di situ ya. Valena Versavskia is the first journalist to speak to people who witnesses the explosion of a nuclear submarine at the naval base of Skotovo 22 near Vladivostok. Nah, di situ jelaskan tuh. Saksi mata melihat adanya ledakan nuklir ya di kapal selam. Nah, itu. The accident which occurred 13 months before the Chernobyl disaster spread radioactive fallout over the base and nearby town. Dijelaskan tuh terjadi 13 bulan sebelum bencana Chernobyl dan menyebarkan radioaktif. Nah, itu ya, spread juga termasuk action verb ya. Lalu yang bagian ketiga ada source ya. Source di sini adalah sumber dari kejadian tersebut. Ya, di sini tertulis dari a board of investigators. Nah, investigatornya yang mengatakan sendiri ya, mendeskripsikan kalau kejadian itu sangat buruk atau worst accident. Tuh. Oke, thank you very much. Nah, untuk tugasnya nanti carilah sebuah news item di Google, lalu analisa newsworthy, background, dan juga source-nya. Itu ya. Thank you very much. Have a nice day.